Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Khairul Latif, selaku dosen pengampu Fisika 2. Perkenalkan, saya Muhammad Farnalvin Hakim dengan NIM 125 1080 125 045. Di sini saya izin untuk memaparkan dan mengulas kembali secara komprehensif langkah-langkah penyelesaian ujian akhir semester Fisika 2. Nah, penjelasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini didasarkan pada video pembahasan solusi yang telah diberikan sebelumnya. Terdapat 3 studi kasus utama yang akan kita bedah satu persatu secara runut. Nah, kita mulai dari soal nomor 1, yakni medan magnet dan gaya Lorentz. Nah, mari kita mulai pada soal nomor 1. Fokus utama pada soal ini adalah analisis medan magnet dan gaya Lorentz pada ruang 3 dimensi. Berdasarkan video pembahasan, tantangan pertama yang paling krusial adalah memetakan posisi kawat secara presisi pada sistem koordinat sumbu X, Y, dan Z. Visualisasi ini sangat penting agar kita tidak keliru dalam menentukan arah vektornya. Pada kasus ini, terdapat 2 sumber medan magnet yang bekerja secara bersamaan, yakni sebuah kawat lurus yang sejajar dengan sumbu Z dan sebuah kawat yang berbentuk melingkar. Nah, untuk mencari besaran medan magnet dari kawat lurus yang panjangnya berhingga, digunakan pendekatan umum Biot-Savart. Dalam perhitungannya, kita harus menentukan jarak miring menggunakan teorema Pythagoras, lalu mencari nilai sinus sudut elevasi yang kita sebut sebagai sinus alfa 1 dan sinus alfa 2. Nah, dari titik uji terhadap kedua ujung kawat tersebut. Sementara itu, untuk melingkarnya, penyelesaiannya menggunakan turunan persamaan medan magnetik di sumbu lingkaran dengan memperhitungkan jarak titik uji dari pusat lingkaran tersebut. Nah, setelah besaran dan arah vektornya dari masing-masing kawat ditemukan, langkah selanjutnya adalah menjumlahkan kedua vektor tersebut. Dari hasil penjumlahan ini, diperoleh arah resultan medan magnet total yang mengarah ke kiri belakang atau pada koordinat negatif. Nah, sebagai penutup analisis di soal pertama ini, kita diminta untuk menghitung besar gaya Lorentz. Perhitungannya dilakukan menggunakan operasi perkalian silang vektor atau cross product dengan persamaan matematika F sama dengan Q V kali B dengan memasukkan data muatan yang bernilai negatif serta vektor kecepatan benda ke dalam persamaan tersebut. Didapatkanlah hasil akhir gaya Lorentz beserta arah spesifiknya. Lalu lanjut ke soal nomor 2, yaitu sistem mikrohidro. Nah, sekarang mari kita beralih ke ulasan soal nomor 2. Berbeda dengan soal pertama, soal ini merupakan sebuah studi kasus perancangan teknis. Kita diminta untuk merancang sebuah sistem pembangkit listrik tenaga mikrohidro guna menutupi defisit atau kekurangan daya listrik sebesar 1200 watt di suatu wilayah. Nah, dari data operasional yang ada, kincir air di sungai tersebut diketahui mampu berputar dengan kecepatan 720 putaran per menit atau RPM. Nah, nilai putaran ini kemudian harus dikonversikan terlebih dahulu menjadi satuan kecepatan sudut atau omega. Nah, dalam bentuk radian per detik agar dapat dimasukkan ke dalam persamaan fisika standar. Gitu, Bapak. Nah, karena sifat soal ini adalah open-ended atau perancangan, kita diberikan keleluasaan menentukan sendiri berapa parameter pendukungnya. Nah, sebagai contoh, dalam pembahasan diasumsikan nilai hambatan atau resistansi rangkaian sebesar 150 kilo ohm. Nah, berbekal nilai daya 1200 watt dan hambatan tersebut, kita bisa mengkalkulasikan kebutuhan tegangan efektif melalui rumus daya P sama dengan V pangkat 2 per R yang kemudian dikonversi menjadi tegangan maksimum generator dengan mengalihkannya dengan akar 2. Nah, setelah tegangan maksimum diketahui, kita merujuk pada rumusan gaya gerak listrik atau GGL. Induksi maksimum yaitu NB A per omega. Di sini kita kembali melakukan asumsi rancangan, misalnya menetapkan jumlah lilitan atau parameter N sebagai 500 lilitan dan
luas penampang atau parameter A sebesar 2 meter persegi. Nah, dari rumus tersebut akan didapatkan besaran medan magnet atau parameter B yang harus dipenuhi oleh sistem generator. Ini delta sama dengan NBA per omega NBA omega, kalau nggak salah gitu Pak. Nah, sebagai tahap akhir dari perancangan sistem distribusi daya ini, tegangan yang dihasilkan perlu dinaikkan melalui sebuah transformator setup. Jumlah lilitan pada kumparan sekunder trafo ditentukan secara presisi dengan merujuk pada prinsip rasio perbandingan tegangan dan jumlah lilitan, yakni N1 per N2. Nah, begitu. P1 per P2 sama dengan N1 per N2. Nah, pada soal nomor 3 itu rangkaian RLC. Nah, terakhir kita memasuki soal nomor 3, yakni pada bagian ini pembahasan bergeser pada topik kelistrikan, khususnya analisis rangkaian arus bolak-balik atau yang biasa dikenal sebagai rangkaian RLC, yakni resistor, induktor, dan kapasitor. Nah, tahapan penyelesaiannya diawali dengan mencari hambatan semu dari masing-masing komponen. Kita menghitung nilai reaktansi induktif atau XL serta reaktansi kapasitif atau XC berbekal nilai frekuensi sumber tegangan yang telah diberikan pada soal. Nah, dari perhitungan soal tersebut terlihat jelas bahwa reaktansi induktif atau XL memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan reaktansi kapasitifnya atau XC. Kondisi ketidakseimbangan ini secara matematis dan fisik memastikan bahwa keseluruhan rangkaian tersebut memiliki sifat induktif. Nah, dari selisih kedua reaktansi inilah kemudian ditarik sebuah perhitungan akar kuadrat untuk mendapatkan nilai impedansi total atau hambatan keseluruhan rangkaian Z. Nah, sifat induktif yang telah kita buktikan tadi juga memberikan dampak langsung pada posisi fase arus. Pada rangkaian induktif, arus listrik akan mengalami ketertinggalan oleh tegangan. Melalui perhitungan trigonometri, tangen inverse didapatkan pergeseran sudut fase sebesar 40,25 derajat. Nah, kesimpulan dari analisis matematis ini kemudian diformulasikan ke dalam persamaan gelombang sinus terhadap waktu. Nah, baik untuk fungsi tegangan maupun fungsi arusnya. Untuk memberikan gambaran yang lebih utuh dan mudah dipahami secara visual, disertakan juga sebuah diagram fasor. Pada diagram fasor tersebut diperlihatkan dengan jelas bagaimana vektor arus posisinya berada di bawah, membuktikan bahwa arus tersebut tertinggal jauh 40,25 derajat dari vektor tegangan. Nah, demikianlah Bapak pemaparan yang sudah saya sampaikan dan ulasan yang lebih mendalam mengenai penyelesaian ujian akhir semester Fisika 2 yang sebenarnya didasarkan pada rujukan video pembahasan yang telah diberikan. Nah, proses membedah ketiga soal ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana konsep-konsep abstrak seperti medan magnetik, 3 dimensi, perancangan kelistrikan mikrohidro, hingga analisis rangkaian bolak-balik dapat diselesaikan melalui pendekatan matematis yang terstruktur. Besar harapan saya penjelasan desain ini dapat tersampaikan dengan runtut, baik, dan jelas. Saya juga memohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan selama pemaparan. Dan terima kasih Bapak untuk video penjelasannya sudah saya tonton lalu saya rangkumkan sekarang. Dan terima kasih banyak atas waktu, bimbingan, dan perhatian yang telah Bapak Haironi Latif sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mohon maaf bila ada kesalahan saya, Pak.